Saya rencana mau supervisi ini, rencananya hari Senin karena jam pelajaran Bu Dini ada hari Senin. Ya. Apakah Bu Dini sudah siap supervisi? Insya Allah sudah. Oh ya, sekarang kita buka dulu FPP Bu Dini. Ya. Ini berapa yang saya siapkan? Nah, tadi yang mau diterangkan tentang apa Bu Dini KD-nya? KD-nya KD 3.5. Jadi materi pokoknya tentang simple past tense. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Untuk model pembelajarannya menggunakan cooperative learning. Oh ya, modelnya PBL berarti ya? Iya. PBL. Berarti semuanya sudah siap ya? Sudah. RPP-nya, penilaiannya. Untuk penilaian saya menggunakan game online Bu, namanya Kahoot. Nanti ketika setelah pembelajaran anak-anak diberikan link, mereka mengerjakan yang sama. Oh iya, bagus ini. Berarti nanti linknya kita buat saja di penilaiannya. Nanti untuk dilampirkan di sini. Iya, dilampirkan penilaiannya, dilampirkan linknya. Jadi biar tahu ini benar-benar. Nah, mudah-mudahan besok Bu Dini sudah siap, ngajarnya bagus. Nah, setelah kegiatan ini besok ada lagi tindak lanjutnya. Ya, demikian Bu Dini. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Istain Alkia Jimusalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Tika, please lead us to pray. Attention, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la salah ilal ma ja'alahu salah wa anta taj'alul hazna idza sita Good morning, everybody. Good morning, ma'am. How are you this morning? We are fine, thanks. And you? I'm very well, thanks. Who's absent today? Leo and Alba. Okay, thanks. Let's pray and hope they will be get better soon, right? Okay. Before we start, let's check around you and make sure there is no rubbish. Yesterday we studied about present continuous tense. The CV, do you still remember what is present continuous tense? Present continuous tense is the tense is used to tell the activity which is happening, ma'am. Okay, good job, CV. And next, what is the form of present continuous tense? It is subject plus predicate verb plus verb one plus name plus object. Okay, next, for the positive sentence, untuk kalimat positifnya, Subject plus predicate verb plus verb plus verb one plus name plus object.
plus subject plus verb 1 plus things plus object. Okay, good job. Next, yesterday we studied about present continuous tense. Now we are going to study about past. Yesterday present, now past. Jadi kemarin ya, present and past. Okay, for the first, let's observe. Continuous tense. Okay, please observe this video. Amati video ini. Good morning. How are you? Oh, I'm not feeling well. I couldn't sleep last night. Why? At 10 p.m. last night, while I was trying to sleep, my little sister was crying so hard. What was your mother doing at that time? Why was she not taking care of your little sister? He was watching a football match. Besides, my neighbors were dancing and singing. Oh, my God. Were they still dancing and singing at 10 o'clock? What a noisy night. Okay. Do you know? Next, please. I give you a link of Mentimeter. Okay, have you finished? Yeah. There are some reasons. Ada beberapa alasan. Because his little sister is crying. Okay. Next, itu yang cocok dengan pertanyaannya. Because his sister was crying. Okay, good. Next. Nah, ini adalah KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. KD-nya adalah KD 3.5, yakni menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat ini, waktu lampau dan waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan present continuous tense, past continuous, dan will plus continuous. Jadi kemarin present continuous tense, no past continuous tense. Kemudian KD 4.5 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat ini, waktu lampau dan waktu yang akan datang, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Kemudian apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks, menyatakan dan menanyakan tentang tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menyebutkan fungsi sosial ungkapan-ungkapan untuk menyatakan dan menanyakan tentang tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan. Dan yang terakhir adalah membuat teks interaksi transaksional lisan dan tulis tentang tindakan, kegiatan atau kejadian yang akan dilakukan. Kemudian lingkup materi yang akan kita pelajari adalah kamu akan belajar tentang meaningnya, definition, ya, what is past continuous tense. Kemudian the forms-nya, pola kalimatnya, and next the example, contohnya. Oke, what are we going to do? Bagaimana kita melakukannya? Oke, bagaimana? Apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Dividing students into group consists of 5 or 6 students. Jadi saya akan membagi siswa terdiri dari 5 atau 6 anggota dalam satu kelompok. Kemudian I give you task, and after that you have to discuss it, and after discuss you have to present it, and after that you have to concluding, and the last we are going to do reflection, ya. Akhir kita akan melakukan refleksi. Oke, for the first,
now come to see one person try to find the definition past continuous tense and others try to find the form. I give you two stars. One is big and one is small. menjelaskan peristiwa. Next, we are going to do reflection. Kita lakukan refleksi pembelajaran ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Akan saya
Bagaimana perasaan Bu Dini pada waktu menyajikan pelajaran tadi? Lega. Pertama lega, Bu. Yang kedua, saya merasa puas karena saya rasa apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang saya buat. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Menurut saya sudah. Coba Ibu Dini ceritakan hal-hal yang rasanya memuaskan dan hal-hal yang kurang memuaskan pada waktu pembelajaran tadi. Hal-hal yang memuaskan menurut saya itu pada bagian keterlibatan siswa pada saat mengerjakan tugas yang saya berikan. Yang tidak memuaskan itu mungkin ada sebagian siswa yang tidak terlalu aktif karena ada satu kelompok tadi yang tidak ikut menampilkan presentasi. Bagaimana perkiraan Bu Dini mengenai ketercapaian kompetensi siswa tersebut? Menurut saya sudah tercapai. Apa yang menjadi kesulitan siswa? Kesulitan siswa, menurut saya hanya sekedar ini aja, mungkin pemahamannya yang belum sampai terhadap materi, mungkin kurangnya literasi dan semua jaringan, masalah gangguan jaringan karena kita kan memanfaatkan pembelajaran melalui teknologi kan ya. Nah, jadi seperti tadi ada kendala di jaringan internet, jadi membutuhkan waktu yang lama tadi itu. Bagaimana alternatif untuk mengatasi kesulitan tersebut? Mungkin ya saya akan memastikan dulu jaringan internet di situ, Bu. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kalau seandainya menggunakan itu bisa lancar. Jadi sekarang kita identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja Ibu Dini lakukan. Nah, yang mantapnya apa, yang perlu ditingkatkan apa? Yang mantapnya saat siswa merespon tentang pertama pengamatan, bagian pengamatan itu anak-anak banyak yang merespon. Kemudian pada saat tulis juga, dan terakhir pada saat melaksanakan refleksi pembelajaran. Jadi yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan mungkin keterlibatan siswa. Karena tadi tidak semua siswa berpartisipasi dalam mengerjakan refleksi sama bagian pengamatan. Apa saran dari Ibu Dini untuk pertemuan selanjutnya? Mungkin kalau untuk pertemuan selanjutnya, mungkin saya meminta siswa itu mungkin belajar dulu di rumah. Jadi mereka udah punya bekal. Jadi ketika belajar mereka tidak kesusahan di dalam kelas. Nah, sekarang dari pelajaran yang Ibu ajarkan tadi, kesan umumnya apa? Kesan terhadap siswa atau kesan terhadap pembelajaran? Saya senang, Bu, melihat siswa banyak yang aktif, kemudian melihat respon mereka juga saya senang. Saran Bu Dini? Kalau sarannya mungkin tadi sepertinya ada beberapa siswa yang tidak membawa HP, Bu. Mungkin untuk kedepannya mungkin dicek dulu kan. Jadi semua ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih Bu Dini sudah saya supervisi pada hari ini ya Bu. Sudah sesuai dengan urutan, mungkin ada yang sedikit-sedikit yang harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan pelajaran selanjutnya lebih bagus lagi dari hari ini. Terima kasih Bu Dini. Bu, sama-sama, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.